Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putri Sopiani dengan NIM 124208093. Pada video kali ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia merupakan siklus yang terjadi pada suatu unsur kimia seperti fosfor, karbon, nitrogen, hidrogen, sulfur, dan oksigen melalui lingkungan biotik dan abiotik. Dalam prosesnya, daur biogeokimia mengakibatkan unsur-unsur kimia yang ada di lingkungan tidak akan hilang, namun akan kembali ke alam sehingga keberlangsungan ekosistem tetap terjaga. Nah, pada topik bahasan kali ini, kita akan membahas dua siklus yang ada di dalam daur biogeokimia, yaitu siklus air atau hidrologi, kemudian ada siklus oksigen. Yang mana tidak hanya itu, kita akan membahas juga tentang proses atau siklusnya, peran komponen lingkungan, aktivitas manusia yang mempengaruhi siklusnya, kemudian dampak serta upayanya. Baik, yang pertama di sini ada siklus air atau hidrologi. Siklus air atau hidrologi adalah pergerakan air yang terus-menerus dan berkesinambungan dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini didorong oleh energi matahari dan gravitasi. Mencakup yang pertama di sini ada tahap evaporasi, di mana tahap evaporasi ini menyebabkan energi matahari menyebabkan air di lautan ini seperti sungai atau danau juga menguap ke atmosfer, melibatkan juga penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah, di mana dalam proses ini terjadi perubahan wujud, yaitu dari air ke gas yang mana akan terkumpul di atmosfer. Tahap kedua itu ada kondensasi atau pengembunan. Di sini terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan, kemudian berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai air hujan ketika awan mencapai titik jenuhnya. Yang ketiga ada proses presipitasi, yaitu terjadi ketika awan jenuh dan kemudian mulai meneteskan air hujan. Air hujan ini pun tidak hanya berupa air, namun bisa saja berupa es ataupun embun es. Yang keempat di sini ada infiltrasi, di mana sebagian air yang mencapai permukaan tanah akan menyerap ke dalam tanah, yang nantinya menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke lautan. Yang kelima, di sini ada proses atau tahap transpirasi, di mana proses tumbuhan ini menyerap air melalui akarnya dan mengeluarkan uap air ini kembali melalui stomata pada daun. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Jadi tahapnya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan transpirasi. Kemudian ada peran komponen lingkungan yang ada di dalam siklus air atau hidrologi ini. Yang pertama ada atmosfer, tempat terjadinya proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian hidrosfer, meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah yang menjadi sumber utama air dalam siklus air. Kemudian yang ketiga ada litosfer, berperan dalam infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah dan tersimpannya air sebagai air tanah. Kemudian yang keempat ada biosfer, tumbuhan berperan dalam proses transpirasi, yaitu pelepasan uap air ke atmosfer melalui daun. Di sini ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus hidrologi atau daur air ini dan dampaknya. Yang pertama di sini ada penebangan hutan mengurangi jumlah tumbuhan yang melakukan transpirasi. Akibatnya jumlah uap air di atmosfer berkurang sehingga dapat mengganggu pembentukan awan dan curah hujan. Selain itu, tanah menjadi lebih mudah mengalami erosi dan banjir. Yang kedua, ada pembangunan jalan menyebabkan permukaan tanah menjadi kedap air. Hal ini mempengaruhi infiltrasi air ke dalam tanah dan meningkatkan aliran air di permukaan sehingga dapat menyebabkan banjir dan berkurangnya cadangan air tanah. Yang ketiga ada limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang mana dapat mencemari sungai, danau, dan air tanah sehingga mengurangi kualitas air dalam siklus air. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama ada reboisasi, melakukan penanaman kembali pohon agar proses transpirasi dan penyerapan air oleh tanah tetap berlangsung dengan baik serta mencegah banjir dan erosi. Yang kedua, di sini ada ruang terbuka hijau, mengurangi penggunaan permukaan kedap air dengan membuat ruang terbuka hijau agar air hujan dapat meresap ke tanah. Kemudian yang ketiga,
membuat waduk. Membuat waduk di sini ini untuk menyimpan air sehingga dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Selain itu, limbah yang dihasilkan pun tidak langsung mencemari sungai atau danau. Yang kedua ada siklus oksigen. Siklus oksigen di sini adalah proses biokimia yang menggambarkan pergerakan dan pertukaran oksigen secara terus-menerus melalui fotosintesis oleh tumbuhan atau alga sehingga menjaga keseimbangan oksigen di bumi. Prosesnya di sini yang mana ada energi matahari yang memberikan kepada tumbuhan menghasilkan suatu reaksi yang mana disebut proses fotosintesis. Reaksinya ada 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, 6O2 di sini sebagai produk samping akan dihirup oleh hewan dan manusia yang mana nantinya hewan dan manusia akan menghembuskan kembali karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer atau digunakan kembali oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, siklus oksigen di sini juga melibatkan proses pengkaratan, dekomposisi, serta respirasi. Peran komponen lingkungannya yang pertama ada atmosfer, berperan sebagai tempat penyimpan utama oksigen dalam bentuk gas O2 di udara. Kemudian ada hidrosfer seperti laut, sungai, danau, dan perairan lainnya. Kemudian ada litosfer, di sini ada tanah dan batuan yang berperan sebagai tempat penyimpanan oksigen dalam bentuk senyawa kimia, oksida mineral. Dan yang keempat ada biosfer, mencakup seluruh makhluk hidup. Nah, di sini ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus dan dampaknya. Yang pertama ada penggunaan batu bara, minyak, bumi, dan gas alam pada kendaraan, industri, dan pembangkit listrik menggunakan oksigen untuk pembakaran sehingga mengurangi oksigen di atmosfer. Yang kedua ada efek peningkatan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan serta pertumbuhan fitoplankton mengurangi produksi oksigen juga melalui fotosintesis sehingga keseimbangan siklus oksigen di biosfer dan atmosfernya terganggu. Kemudian yang ketiga ada pembakaran sampah rumah tangga, limbah organik atau limbah industri mengonsumsi oksigen di udara, melepaskan partikel serta gas yang mengurangi kualitas oksigen. Upaya pencegahannya di sini yang pertama kita bisa melakukan transportasi ramah lingkungan yang mana akan mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil yang mengonsumsi oksigen dan melepaskan CO2 sehingga kadar oksigen di udara itu lebih terjaga. Yang kedua ada melindungi hutan, menjaga hutan agar tetap ada sehingga proses fotosintesis tetap berjalan maksimal dan produksi oksigen terus terjaga. Dan yang ketiga ada energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada pembakaran fosil yang menggunakan oksigen dan meningkatkan CO2 sehingga siklus oksigennya tetap seimbang. Jadi dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa siklus air dan siklus oksigen merupakan bagian dari siklus biogeokimia yang menjaga keseimbangan lingkungan melalui interaksi antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Namun aktivitas manusia seperti deforestasi, pembakaran bahan bakar fosil, urbanisasi, dan pencemaran dapat mengganggu keseimbangan kedua siklus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti reboisasi, penghematan air, penggunaan emisi karbon, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.